Islam yang bersumber dari Al-Quran itu akan tetap jaya, akan tetap terpelihara, tidak akan hancur. Karena yang memeliharanya Allah. Namun tidak ada jaminan pemeliharaan itu di suatu negara. Tidak ada jaminan di Indonesia, kan? Atau suatu tempat di Bandung, atau termasuk di Indonesia, karena sangat tergantung pada penduduknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh memelihara syariah itu tetap dia jaga, tapi di tempat-tempat tertentu tidak dijamin, khususnya di negara kita, di keluarga kita. Jadi ayat ini memerintah agar setiap muslim memelihara dan menjaga di tempat mukmin tersebut. Menurut Ar-Razi, seperti tadi saya katakan, dia melihat tanasub ayat ini, karena Rasul sebagai syahid, maka umat mesti menguatkan agama, tu'aziru. Jadi kata Ar-Razi, tu'aziru itu, kalimat tu'aziru itu berkaitan dengan syahidah, berkaitan dengan Rasul sebagai syahid. Umat mesti mengagungkan secara benar. Wa tuwakkiruh, dan tuwakkiruh. Qurtubi yang wafat 671 ada yang berpendapat pada kalimat ini terdapat waqaf. Wa tuwakkiruh gitu. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruh wa tuwakkiruh. Waqaf di sini katanya ada yang mengatakan waqaf, berhenti, karena kata hu, tuwakkiruh, hu ini pada tu'azziruh dan tuwakkiruh itu merujuk kepada Rasul. Ada yang berpendapat seperti itu. Makanya seperti tadi saya katakan, kalau tafsir mah berkembang, ya bisa beda-beda. Kalau tafsir nama Qurannya tetap utuh, tidak berkembang, tidak berubah, tetapi tafsirnya bisa berubah, bisa berbeda. Tapi itu kan arti, tafsir itu arti. Bukan artinya saja. Tafsir itu bisa arti terjemah, bisa arti lafziyah, bisa penjelasannya, interpretasi, bisa juga takwilnya, bisa juga tatbiknya. Tafsir itu. Makanya kita kembangkan 7 itu. Tilawah, bacaan. Nah, kalau tafsir berdasar bacaan beda-beda, itu tugasnya adik saya yang bahas, Syekhul Islam. Dia menulis tafsir berdasar qiraah sab'ah. Jadi kan tilawah itu kan beda-beda, ada minimal ada 7 macam tilawah. Nah, Syekhul Islam itu tugasnya menafsirkan ayat berdasar perbedaan tilawah. Jadi dia berdasar perbedaan tilawah. Jadi karena punya keahlian masing-masing. Dia kan ahli di dalam bacaan qiraah sab'ah itu. Kalau di dalam bacaan ngalakukeun Quran tilawah, saya bukan ahli. Saya ahlinya itu berikutnya, yaitu tanasub ke sana. Makanya dia terfokus tafsirnya itu dengan perbedaan tilawah. Jadi wadduha, ada wadduhe, itu terjemahnya, tafsirannya bagaimana kalau dibaca wadduhe. Kemudian di sini juga ada tuwakkiruh, wakaf. Ada juga yang tidak. Nah, Syekhul Islam itu tugasnya
Karena ada wakaf itu. Ada wakaf itu. Itu memang masing-masing punya kesenangan, punya keahlian. Jadi bisa berbeda tafsirannya. Makanya mangga itu mah. Jadi kalau dari 7 ta itu saya yang mengembangkan, kita bahas di sini. Nanti kalau dari kiroah ya Saiful Islam itu bisa saja di sini diminta dari tafsir dari perbedaan kiroah, tafsir dari perbedaan kiroah. Makanya di sini juga tuakiru. Jadi kalau ada wakof, tuakiru wa tuaziru, nah hu yang 2 ini itu kepada Rasul. Tapi hu berikutnya kepada Allah. Tusabbihuhu itu kepada Allah. Jadi bermakna menguatkan, mengagungkan, memperjuangkan kebenaran risalah Rasul. Makanya judul ayat ini bisa tugas mukmin sebagai saksi kepada Rasul, karena kata Al-Qurtubi ada yang berpendapat tu'ajiru wa tu'akiru itu kepada Rasul. Jadi itu tugas mukmin sebagai saksi bagi Rasul. Ada juga tugas mukmin kepada Allah, karena hukumnya semuanya kepada Allah. Nah, fungsi wakaf. Makanya wakaf dalam Quran yang terbit di Madinah dengan Quran yang di Indonesia itu sering berbeda. Sering berbeda. Kalau percetakan Madinah, Siratal ladzina an'amta alaihim itu wakaf. Ada wakaf itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Beda dengan yang terbit di Indonesia asli ya. Itu tidak ada wakaf Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena memang penilaiannya juga berbeda. Di Indonesia aja lah antara Persis dengan Muhammadiyah beda kan. Muhammadiyah mah Bismillahirrahmanirrahim teh bukan ayat pertama dari Fatihah. Makanya Bismillah nanti tarik. Itu majelis tarjeknya yang berbicara. Hari orang-orang Muhammadiyah mah bisa beda-beda ya. Hari orang nama, tapi itu majelis tarjeknya berpendapat bahwa ayat pertama surat Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukan bismillah. Bukan bismillah, itu tarjeh. Majelis tarjeh Muhammadiyah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Tapi Persis mah kan ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tidak siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak harus berhenti. Bisa saja langsung orang Persis mah. Dan semuanya berdasar Quran dan Sunnah. Berdasar Quran dan Sunnah. Makanya seperti tadi saya katakan, bagaimana kalau berbeda? Bisa saja diakui oleh Rasul nanti sebagai saksi. Sholat Idul Fitri, Persis dan NU kan Allahu Akbarnya 75. Muhammadiyah kan cuma 1. Allahu Akbarnya kalau sholat Id. Nah geringan hari diminta di Darussaadah mah Muhammadiyah oke 75. Eta mah orang, bukan keputusan majelis tarjih. Bukan keputusan majelis tarjih. Kalau keputusan majelis tarjih mah cuma 1 Muhammadiyah itu. Takbir Id itu Allahu Akbar langsung. Jadi engke lamun aya khotib takbirnya 1 tong diprotes. Itu pendapat di Muhammadiyah. Makanya kan kalau di Masjidil Haram kan jelas itu kalau baca Fatihah tuh bismillahnya enggak keras. Jadi Allahu Akbar.
Kalau sudes kadang-kadang sok kadangu ngaharewosnya. Bismillahnya sok kadangu ngaharewosnya kalau sudes. Tetapi kalau yang apa seperti Soleh bin Humaid gitu nggak kedengaran gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau rakaat kedua ya, kalau rakaat pertama mah bismillah, tetap bismillah karena itu ada. Kalau rakaat pertama mah. Dan itu juga di dalam praktek di dalam praktek kenapa di Persis itu tidak assalamualaikum kalau mau ceramah, bukan khutbah ya, kalau mau ceramah seperti ini kan Persis tidak assalamualaikum. Karena apa? Karena muqaddimah khutbah ceramah alhamdulillah. Dalam hadisnya itu kan kalau kita pelihara muqaddimah ceramah itu alhamdulillah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum idalah kitahu apabila bertemu. Jadi muqaddimah khutbah mah alhamdulillah. Metak assalamualaikum alhamdulillah langsung. Tuh. Tapi seperti ada yang menggunakan itu orang ya. Orang kan aya nama aya bismillah oke gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillah ongkoh, assalamualaikum ongkoh, baru alhamdulillah kan. Ada. Bismillah, kita jawabnya apa? Ya nggak jawab. Nggak dijawab bismillah. Kan yang dijawab assalamualaikum kan. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim nanti dijawab assalamualaikum. Jadi padahal kan ketika saya diskusi tentang ini kan ada yang berpendapat kan idalak apa kullu amrin dibadin la yubda'u bihi bismillah bahwa akto. Setiap perkara yang tidak diawali basmalah itu sia-sia. Dalilnya itu, makanya katanya mau pidato, mau apapun pakai bismillah. Tapi kan hadis itu doib. Seperti sholat. Apa itu sholat? Sholat itu adalah segala ucap sikap yang telah ditetapkan rukunnya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi yang namanya sholat itu, awal sholat itu Allahu Akbar, bukan bismillah. Kan ayat sebelum Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kan ada. Padahal kan sudah jelas sholatnya diawali mubtada'atun bil basmalah. Jadi salah. Saya tidak berbicara salah benar, Pak. Tidak berbicara salah benar. Tapi saya mengumpulkan apa adanya. Ya. Kan ada salah benar mah. Kan kita lagi belajar. Tidak akan saya menyebut salah atau benar enggak. Yang jelas ada. Yang jelas ada di kita itu, bahkan Ustadz juga sebelum sholat itu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Padahal di dalam hadis sholat itu diawali takbir. Iya, dalilnya mah mangga, cek abdi oge mangga itu mah bade di luar sholat dan sebagainya. Cuman awal sholat itu takbir. Awal sholat itu takbir, bukan basmalah. Tapi kan eta mah basmalah di sholat, tahapan basmalah heula, kan teu diparentah. Saya tidak berbicara benar atau salah, cuman bertanya, tahapan basmalah heula, kan teu diparentah. Kan kullu amrin dibalin la yubda'u, dalilnya eta kan hadis itu dhaif. Kullu amrin dibalin itu. Saya tidak berbicara salah benar. Cuman bertanya, kenapa Bapak pakai basmalah? Sebelum sholat, kan awal sholat mah Allahu Akbar. Nah, gitu, wukul, ente nyalahkeun.
Cuma bertanya, kenapa di awal di basmalah gitu. Pan dalilnya kudu tahu gitu. Bapak gaduh dalil mah enggak, saya mah tidak menyalahkan gitu. Enggak menyalahkan, Pak. Itu salah satu contoh gitu ya. Iya. Jadi kalau amrin tibalin layub daubi bismillah, basmalah itu dhaif. Sama dengan kalau amrin tibalin layub daubi bilhamdalah. Itu juga dhaif. Itu kan dalil-dalilnya beda-beda itu. Dalilnya itu beda-beda. Dan sekali lagi saya tidak menyalahkan, cuman bertanya aja gitu. Bertanya aja. Mangga teman cari we dalilna masing-masing. Jadi yang mengawali sholat dengan basmalah, mangga cari dalil masing-masing. Yang tidak pakai basmalah, karena basmalah nama engke. Basmalah teh engke setelah doa iftitah, Allahu Akbar, terus baca doa iftitah. Macam-macam kan doa iftitah juga. Setelah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru basmalah. Basmalahnya ada yang dikeraskan. Seperti kalau di Indonesia NU Muhammadiyah basmalahnya dikeraskan, ada yang dipelankan seperti Muhammadiyah. Itu tapi kalau pada rakaat yang kedua nama untuk pakai basmalah Muhammadiyah, alhamdulillah langsung. Nah, itu karena seperti tadi saya katakan dalilnya masing-masing. Kan Muhammadiyah dengan Persis juga kan orang-orangnya kan ahli di dalam pengkajian. Makanya bisa berbeda di dalam pemahaman penafsiran nama. Bisa berbeda. Tadi kembali ke tadi tuwakiruf kata Al-Qurtubi ada yang berpendapat wakaf, ada yang tidak. Menurut An-Nasabi yang wafat 710 Hijriah, kenapa saya selalu berusaha pakai tahun supaya kita ingat tahun wafat itu, karena itu kaitan dengan nasih mansuh. Salah satu contoh ini kan ada hadis dari Anas bin Malik, la yasrobanna ahadukum qaiman, tidak boleh minum kalian sambil berdiri. Itu Anas bin Malik. Sedangkan kata Ibnu Abbas, sako itu aku beri minum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min ma'i jamjama, dari air jam-jam. Wahwa yasrobu, dan beliau itu minum qaiman, sambil berdiri. Jadi satu hadis mengatakan tidak boleh minum sambil berdiri, satu hadis mengatakan Rasul minum sambil berdiri. Kan gitu hadis itu. Nu mana nu bener semua. Karena itu hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Dan semua sahabat, Ibnu Abbas sahabat yang wafat 68 Hijriah, meninggalnya di Taif. Dan Anas bin Malik juga sahabat yang wafat tahun 93 Hijriah di Madinah. Jadi semuanya itu sahabat. Nah, maka di situ dalam hadis itu ada metode thariqatul jam'i, mengkompromikan. Ada metode thariqah tarjih, mana yang lebih kuat. Ada metode nasih mansuh. Nah, sekarang metode nasih mansuh. Nah, kalau nasih mansuh dalam hadis harus yang terakhir berlaku. Itu nasih mansuh. Mana yang lebih dulu disabdakan atau dipraktekkan Rasul, itu nasih mansuh. Kalau thariqatut tarjih, mana yang lebih kuat? Kalau dua hadis itu nasih mansuh, nggak bisa. Karena apa? Karena dua-duanya
sahabat. Anas bin Malik wafatnya 93 Hijriah, Ibnu Abbas wafatnya 68 Hijriah, dan itu sama-sama sahabat. Jadi thariqatul tadi tidak bisa karena dua-duanya kuat. Nah, maka itu thariqatul jam'i dikompromikan. Dua hadis itu. Thariqatul jam'i itu ternyata nimbul beda pendapat. Jadi tetap aja beda pendapat. Pendapatnya bagaimana? Satu pihak ulama mengatakan, oh lamun kitu mah hukum minum sambil berdiri teh makruh. Itu pendapatan hukum. Karena makruh, kenapa makruh? Karena Rasul juga mempraktekannya, tapi kurang disenangi oleh Rasul, makanya layas robana. Jadi bukan haram minum sambil berdiri teh makruh. Ada yang berpendapat, tapi ada juga yang mengatakan tetap tidak boleh layas robana. Al aslu bin nahyi itu haram. Lalu hadis itu bagaimana? Hadis itu mah khusus air jam-jam. Jadi lamun minum air jam-jam mah silahkan berdiri. Tapi selain air jam-jam, kemenang. Kan pendapat beda. Jadi angger bisa ditarjek, bisa disamakan, nggak bisa. Dua-duanya juga kuat dalilnya. Dua-duanya kuat. Makanya menarik gitu ya hadis itu. Hanya kebetulan saya di Darussaadah nggak bahas hadis, sekarang judulnya juga tafsir. Jadi tafsir, tapi kan ada kaitan pula dengan hadis. Kalau hadis mas saya di Al-Fitrah. Kalau di Al-Fitrah saya bahas khusus hadis. Jadi biar berdekatan dan seimbang gitu. Jangan sama gitu. Nah itu salah satu contoh Pak. Jadi ternyata sudah 5:48 sudah 1,5 jam lebih. Ya kita lihat takwilnya saja langsung ya. Takwil. Jadi diutus Rasul sebagai syahid, mubasyir dan nadhir agar setiap umat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasul menjadi saksi bagi umat, maka umat juga mesti menjadi saksi bagi Rasul. Terus pelaksanaan tugas mukmin yang berkaitan dengan Rasul itu adalah mengutus Rasul, maka mengimani cara benar. Rasul sebagai syahid, maka menyesuaikan amal berdasar contoh Rasul yang contohnya tadi bisa berbeda-beda. Sallu kama ra'aitumuni usolli, itu seperti Rasul sholat, tapi seperti kalian sholat, kalian lihat kan. Kemudian Rasul sebagai mubasyir, maka umat untuk meneruskan perjuangannya. Kemudian tanggung jawab menegakkan syariah, menyebarkan, mendakwahkan, itu bukan orang tertentu. Semua. Jadi kalau tadi seperti tadi saya katakan berbeda-beda paham, itu jelas, bingung atuh, bagus, bingung. Jadi kritis. Jadi kalau menurut saya umat bingung itu bagus. Jadi terus-menerus mencari, lamun geus tenang lah, geus we teu diajar kan. Tapi lamun bingung kan terus belajar. Jadi harus bingung. Harus bingung dulu. Itu kan ilmiah itu kan begitu. Penelitian ilmiah itu kan bingung heula. Apa katakan bingung masalah kan? Cari masalah dulu kan penelitian itu. Cari masalah itu bingung teh apa? Jadi harus bingung heula. Jadi cari masalah. Kemudian tasbih setiap saat itu terdiri dari ada ritualnya, ada sosialnya. Itu tasbihnya, tatbiknya sebagai syahid mubasyir, maka meningkatkan kualitas iman. Jadi saksi bagi umat, maka kita siap-siap di persidangan nanti di akhirat dengan Rasul. Makanya kita harus tahu, dan itulah saya kira kajian kita hari ini jam 5:50.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanya masalah bismillah kan? Ini maka